Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Vina Maharani Asror, kelas A, NIM 240900000032. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi edukatif mengenai akhlak menuntut ilmu dalam Islam yang merupakan bagian dari tugas UAS Pendidikan Agama Islam 2. Nah, pada video edukatif ini kita akan membahas tentang pentingnya akhlak dalam menuntut ilmu, keutamaannya, tata caranya, serta kewajiban mengamalkan ilmu menurut perspektif Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Namun, yang membedakan adalah bagaimana adab dan akhlak kita dalam menuntutnya. Disinilah pentingnya kita memahami akhlak menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci utama dalam pelaksanaan ibadah. Akhlak dalam menuntut ilmu sangat penting agar ilmu membawa keberkahan bagi yang menuntut ilmu tersebut. Tanpa ilmu, kehidupan dunia dan akhirat akan gelap. Ilmu dalam Islam bukan hanya untuk dunia, tapi juga bekal akhirat. Karena itu, Islam sangat menekankan akhlak dalam proses menuntut ilmu, agar ilmu itu membawa manfaat dan keberkahan bagi yang menuntut ilmu tersebut. Adapun beberapa keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju pemahaman keimanan. Yang kedua, ilmu lebih dibutuhkan daripada makanan atau minuman. Yang ketiga, ilmu memandu manusia ke akhirat dan dunia. Tanpa ilmu, kita tak tahu cara ibadah yang benar atau menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kebutuhan terhadap ilmu melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Adapun beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama dari hadis riwayat Muslim, yang isinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Yang kedua dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Mujadilah, yang isinya Allah meninggikan derajat orang berilmu. Yang ketiga ada hadis riwayat Abu Daud yang berisi tentang Rasulullah mendoakan orang yang menuntut ilmu. Nah, dari hadis-hadis di atas dan ayat Al-Quran di atas, ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Allah dan Rasulnya memberikan banyak keutamaan, termasuk dimudahkan jalan ke surga dan ditinggikan derajatnya. Hukum menuntut ilmu ada dua, yang pertama fardu ain dan yang kedua fardu kifayah. Dalam Islam, menuntut ilmu dibagi menjadi dua kewajiban, fardu ain dan fardu kifayah. Keduanya sangat penting, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk kebaikan umat dan pelaksanakan syariat. Adapun beberapa contoh dari ilmu yang dihukumi fardu ain. Yang pertama, ilmu agama, akidah, dan ibadah. Dan ilmu yang dihukumi fardu kifayah yaitu ilmu kedokteran, teknologi, bahasa, dan lain-lain. Menuntut ilmu juga ada tata cara dan adabnya. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, tidak sombong. Dan yang keenam yang paling penting adalah menghormati guru. Adab-adab ini harus dijaga oleh setiap penuntut ilmu. Jika kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan menjauhi maksiat serta menghormati guru, maka ilmu yang kita peroleh akan lebih mudah dipahami dan lebih berkah. Contoh adab menuntut ilmu. Contoh sederhananya aja dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak bermain HP saat dosen menjelaskan, kita mendengarkannya, dan bertanya dengan sopan. Ini semua adalah bagian dari akhlak menuntut ilmu dalam kehidupan kampus.
Orang berilmu juga memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju ke surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Bayangkan saja, sampai makhluk di langit dan laut pun mendoakan orang yang berilmu. Ini adalah motivasi besar bagi kita semua untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita punya. Kewajiban mengamalkan ilmu yang pertama, terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain juga. Yang ketiga, gunakan untuk kebaikan, jangan untuk kejahatan ataupun keburukan. Yang keempat, jangan sampai ilmu tersebut disalahgunakan. Yang kelima, terus belajar dan belajar. Meskipun kita ada ilmu, kita harus terus belajar. Yang keenam, jadilah teladan yang baik bagi orang lain. Ilmu itu bukan sekedar diketahui, tapi diamalkan. Jika kita tahu tentang kejujuran, kita harus jujur. Jika tahu itu salah, kita tidak boleh membenarkannya. Nah, di sini kita memasuki bab dikotomi. Apa itu dikotomi? Dikotomi adalah pemisahan. Nah, yang kita pelajari di sini ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Memisahkan ilmu agama dan ilmu umum itu salah, karena kedua ilmu itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Ilmu agama penting dan ilmu umum juga penting. Islam mengajarkan integralitas ilmu. Adapun beberapa dampak dikotomi. Yang pertama, kemunduran umat Islam. Yang kedua, pendidikan jadi terpecah belah. Dalam sejarah, pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum justru membuat umat Islam jadi tertinggal. Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Ya karena itu, ilmu agama dan ilmu umum itu penting. Jadi umat Islam tidak pernah memisahkan kedua ilmu tersebut. Dikotomi itu bisa dihadapi dengan cara apa? Yang pertama, transformasi pendidikan. Yang kedua, islamisasi ilmu. Yang ketiga, menggabungkan nilai spiritual dan rasional. Yang keempat, visi pendidikan holistik. Kita perlu menyatukan kembali ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan agar menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus generasi yang beriman. Peran ilmu dunia dan akhirat. Ilmu dunia memudahkan kehidupan manusia dan ilmu akhirat membimbing manusia menuju jalan yang benar. Keduanya penting dan saling melengkapi. Ilmu dunia dan akhirat tidak boleh dipisahkan. Ilmu dunia membantu manusia di kehidupan nyata, seperti teknologi dan kesehatan. Sedangkan ilmu akhirat membimbing agar kita tidak tersesat. Kesimpulannya, ilmu adalah cahaya kehidupan. Menuntut ilmu harus dibarengi dengan akhlak yang baik dan niat yang lurus. Niat kita dalam menuntut ilmu adalah karena Allah. Ilmu tidak boleh dipisah antara dunia dan akhirat, karena semua ilmu yang bermanfaat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk golongan orang yang berilmu, beradab, dan bermanfaat bagi umat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.